yang orang ada ya, baru orang jabarkan seperti apa, baru orang fokuskan ke masalahnya seperti apa. Itu yang akan ditulis di latar belakang. Baru setelah itu Bapak Ibu relevansikan dengan kajian teorinya. Kalau misalnya tidak ada teori yang mendukung, berarti Bapak Ibu harus mencari apa? Misalnya paling banyak itu kan banyak referensi-referensi, harus disesuaikan dengan kajian teorinya. Karena tetap kita akan mencari teori yang akan mendukung kita punya penelitian. Sedangkan penelitian kualitatif saja itu kan walaupun sesungguhnya tidak menguji walaupun sesungguhnya hanya menciptakan sesuatu bukan menguji teori, tapi mencari teori. Walaupun sebenarnya hanya lempeng yang sedikit, tapi jadi teori, itu tetap kita akan dicarikan dia punya apa? Kajian teori atau landasan teorinya. Setelah itu Bapak Ibu tentunya ada fakta-faktanya seperti apa, baru kita lihat hasil temuannya, berarti ditemukan setelah melakukan penelitian Bapak Ibu. Dan terakhir pasti menyimpulkan. Dan itu langkah-langkah pertama. Ini belum langkah-langkah penelitian belum ya, tapi langkah-langkah untuk mau bikin penelitian atau penelitian. Jangan sampai soal itu langkah-langkah. Jadi langkah-langkah yang orang awal orang mau bikin. Karena di angkatan pertama kemarin bilang, iya Pak, saya suka menulis, cuma saya nggak tahu dari mana. Saya cuma sampaikan pertama, bukan mulai dari mana, tapi mulai dari kesalahan. Orang itu kan kalau misalnya mau bikin, Bapak Ibu, saya misalnya kalau begitu, pokoknya bikin dulu, latar belakang itu pokoknya tulis dulu. Tulis juga apa yang saya dapat, tulis mau misalnya saya sadul, saya kutip, saya masukkan, baru saya ceritakan, pokoknya saya bikin begitu saja. Bikin saja. Nanti setelah itu Bapak Ibu lihat, kaji ke bawah yang berdasarkan Bapak Ibu punya masalah. Oh ini berarti ini relevan, kalau ini kasih keluar, ini yang perlu ini kasih. Jadi Pak, ya, karena apa? Karena mungkin orang hanya kemauan. Kalau kemauan tidak ada, pasti tidak akan jadi. Kemauan ditambah lagi satu, ketekunan. Karena kalau cuma kemauan ada, kalau tidak ada ketekunan, jangan mutlak. Harus tekun supaya dia selesai. Itu. Nah, selanjutnya, ini penelitian tindakan Bapak Ibu tentunya banyak dilakukan baik guru maupun pengawas. Nah, coba lihat, kalau guru tentunya PTK, kalau pengawas adalah penelitian tindakan sekolah atau madrasah atau pengawasan. Selanjutnya yang ini Bapak Ibu, ya tinggal 20 menit. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya melakukan penelitian tindakan bagi pengawas, tolong lihat ini adalah difokuskan pada permasalahan yang terkait dengan keilmuan dan praktek tugas kepengawasan. Itu tadi Pak, harus direlevansikan. Kayak saya bilang, direlevansikan berdasarkan tugas dan fungsi kita. Karena yang menjadi perkara kalau misalnya di saat terakhir, kalau misalnya kayak tadi itu bisa saja, tetapi kita bisa melakukan penelitian yang bermitra. Bisa saja mungkin Bapak yang jadi apa? Jadi penulis yang kedua. Apalagi kalau buku Pak, buku besar. Apalagi kalau misalnya ada saya yang teman yang lalu di pengawas yang lalu, saya janjikan kalau misalnya ada yang melakukan, yang menulis atau melakukan penelitian, silakan Bapak Ibu jadikan sebagai buku. Nanti saya fasilitasi ke apa? Nanti difasilitasi ke Surabaya. Bapak Ibu langsung masuk anggota IKAPI, ada rekomendasi bahwa sudah bukan dipublikasi, sudah terjual atau di kalau di perpustakaan bukan di buku toko buku, sudah terjual 2.500 eksemplar. Setelah dicetak, sudah dicetak 2.500 eksemplar. Itu ada 3 Bapak Ibu. Kita jadi anggota, ada satu itu semacam nomor, turampe nomor untuk jadi anggota IKAPI. Ya Pak, resmi. Jadi itu yang dikirim semua itu, yang 3 itu sebagai bukti bahwa orang menyusun buku atau menerbitkan buku. Itu tinggi dia punya apa Bapak? Tinggi dia punya nilai.
Atau misalnya Bapak Ibu yang Bapak Ibu punya tesis atau disertasi yang relevan dengan tugas dan fungsinya, boleh. Saya kemarin saya selesai itu Bapak Ibu tesis jurnalnya dengan dia punya angka kredit untuk di untuk di penilaian itu 95. Saya selesai itu 95 angka kredit. Pertama, ijazah dinilai 50 karena tadi pasien dia S2 atau makanya dia cuma sebenarnya kan 150 kan, maaf 200 cuma karena sudah di S1 S2 kan makanya nilai 50. Kedua Bapak Ibu, saya punya buku itu saya buat dalam bentuk buku itu nilai angka kreditnya 25. Di jurnal Bapak Ibu, jurnal itu adalah 20 angka kredit karena jurnal internasional. Tapi yang berhubungan dengan saya punya apa? Tugas dan fungsi. Kenapa berhubungan dengan tugas dan fungsi? Saya punya judul disertasi itu adalah model manajemen penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan atau diklat. Relevan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu melakukan penelitian yang lain, tidak bisa karena ada relevansi tugas. Jadi jurnal yang istilahnya kita itu yang kita iya, tapi ada relevan. Misalnya Ibu Leli misalnya sekarang misalnya disertasinya atau tesisnya yang berhubungan dengan kepengawasan, silakan. Bisa Bu. Yang penting itu bisa. Tapi bikin buku atau jurnalnya dimasukkan saja. Insya Allah bisa diterima. Saya kebetulan diterima. Saya dapat 20, buku dapat 25. Alhamdulillah. Kan penilaiannya kan dari Kementerian Agama semua kan? Ya. Saya dapat 95 secara keseluruhan. Nah itu yang kasih naik sedikit ke 4C. Jadi itu Bapak Ibu. Sebenarnya kalau cuma angka kredit saya Bapak Ibu itu sudah 890 sekian. Kalau Ibu Kasma itu sudah 1500 sekian. Ya. Saya karena kalau kita di LAN kembali ke LAN Bapak Ibu tetap dipotong. Jadi dipotong kita punya kredit itu sesuai dengan 850 untuk 4D. Nanti. Makanya saya sudah tidak kumpul lagi. Oke Bapak Ibu yang itu ya harus relevan dengan tingkat keilmuan dan praktek tugas kepenguasaan yang ada di madrasah dan sekolah. Jadi itu yang harus dilakukan. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang ini. Jadi ada masalah kalau misalnya di sana untuk PTM adalah penelitian dilaksanakan pengawas. Yang kedua adalah tujuan memecahkan atau mencari model pemecahan. Maksudnya Bapak Ibu begini. Kalau misalnya untuk tujuan memecahkan atau mencari model pemecahan, berarti Bapak Ibu satu, kalau memecahkan masalah ada yang sesuatu yang ada, tetapi dijadikan sebagai sesuatu yang baru. Ada sesuatu sebenarnya misalnya model ini, tetapi Bapak Ibu harus dijadikan sesuatu yang baru. Istilahnya dirayen di suatu tempat, misalnya di tempat yang satu, mohon maaf, bukan di tempat yang satu dengan tempat yang lain. Misalnya begini, Bapak Ibu, misalnya ini relevan di sini, boleh tak di sebelah? Misalnya kalau di sebelah boleh, berarti itu ini sangat tapi ini bukan berarti kelompok ini mempengaruhi di sini, karena itu bukan PTKP namanya. Karena hanya kalau misalnya di apa itu tidak bisa digeneralisasi. Kalau PTK dan PTK, PTS, PTKP tidak bisa digeneralisasi. Hanya melakukan kesimpulan di lokasinya itu. Tidak boleh dia misalnya bagus di sini, mau bagus di sana, tidak boleh. Karena apa? Karena memang hanya karena untuk meningkatkan actionnya yang paling penting. Karena sesuatu yang berlaku di sini, misalnya pembinaan di sini, penyusunan RPP dilakukan misalnya BIMTEK atau lokakarya, belum tentu bisa berlaku di tempat lain. Bisa saja sama, tetapi tidak bisa digeneralisasi. Berlaku di sini tetap berlakunya di sini, tidak berlaku di sebelah. Itu kan kalau misalnya berlaku di sebelah berarti digeneralisasi dari populasi. Oke, baik. Berarti Pak ada perubahan sampel atau populasi? Tidak. Kalau di PTK tidak ada populasi sampel. Tidak ada. Itu namanya subjek penelitian. Tidak ada sampel, tidak ada populasi. Tapi kalau misalnya di tesisnya, Bu, kalau di tesisnya masalah. Kan bukan dikategorikan sebagai buku, bukan penelitian, tapi diterbitkan sebagai buku. Ibu diterima sebagai penelitiannya
dengan judulnya yang di atas sesuai dengan referensi yang kita punya tugas dan fungsi. Begitu boleh. Boleh Pak. Nggak usah bilang, oh ini kalau saya sampel nggak masalah. Yang penting sokaluan. Karena kalau misalnya sampel Bapak, Ibu punya penelitian kuantitatif atau kualitatif atau PTK Pak? Oh kuantitatif. Kuantitatif nggak masalah Bu. Nggak masalah. Nggak masalah. Jangan berpikir begini karena PTKP dia akan dilakukan tidak. Lain kan PT penelitian di pengawas itu bukan cuma PTKP. Ada best practice, ada menerjemahkan, ada bikin makalah, ada banyak. Melakukan misalnya mempublikasikan laporan penelitiannya, bukan cuma dalam bentuk PTKP, tapi boleh dalam bentuk lain. Silakan, apa masalah. Banyak. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu ada langkah dan siklus. Dan ini kita lihat, yang ini nanti kita akan lihat dia punya apa Bapak Ibu. Siklusnya ini kita menurut siapa? Menurut siapa? Tergantung langkah-langkahnya. Kita akan lihat sebentar. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini di atas. Untuk masalah Bapak Ibu harus pengawasan akademik dan pengawasan manajerial. Berarti kalau pendidikan agama hanya pada pengawasan akademik. Jadi itu Bapak Ibu ya, harus diingat. Kecuali kalau pengawas madrasah adalah dua-duanya. Tapi kalau untuk pengawas pendidikan agama hanya di bidang akademik. Jadi jangan juga terlalu berkecil hati karena Tuhan kasih cuma tempe lah. Bukan itu. Tapi hanya iya. Jadi itu Pak. Jadi itu jangan berkecil hati. Tetapi insya Allah mungkin itu adalah mungkin suatu saat karena dianggap karena cuma di pendidikan agama urus dua agama sudah urus yang lain. Jadi itu Pak. Ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini lagi. Kalau dia memecahkan masalah nyata di dalam berarti hanya pada binaannya Bapak Ibu. Ini binaan kepengawasan. Jadi itu saya bilang harus dilokuskan pada binaannya. Jadi pada binaan. Yang kedua adalah Bapak Ibu kita lihat sekaligus mencari jawaban mengapa hal tersebut dipecahkan dengan tindakan yang dilakukan. Karena Bapak Ibu makanya kalau misalnya PTKP itu adalah harus ada tindakan. Makanya Bapak tadi dibilang apa tadi Pak? Pernah di Gorontalo? Apakah bisa dijadikan sebagai karya tulis ini? Tidak boleh. Tetapi kalau misalnya untuk PTKP yang sudah berjalan tidak lagi bisa dijadikan sebagai PTKP kecuali ada orang ambil. Yang apa yang diambilnya itu adalah orang melakukan action. Artinya orang aksi kan melakukan tindakan terhadap perkembangan itu. Tapi bukan secara keseluruhan, pasti ada bagian nggak Bapak untuk melakukan apa? Peningkatan di sini. Nah, apakah boleh jadi nggak boleh? Ambil misalnya kalau best practice-nya silakan. Pasti insya Allah akan diapa. Itu bahkan akan dijadikan sebagai apa nanti? Contoh. Atau bikin makalah Pak, boleh. Bikin makalah dan Bapak seminarkan kemana-mana di setiap guru-guru. Kan begitu kan? Minta pendapat masukan dari sana. Bisa. Ini begini. Wah, banyak kan Bapak Ibu punya apa? Binaan kan banyak. Sebenarnya di situlah kesempatan kita publikasikan Bapak Ibu untuk misalnya setiap memberikan materi, misalnya untuk makalahnya disampaikan itu sudah dipublikasi sebenarnya. Bisa dijadikan sebagai patokan bahwa saya sudah melakukan apa? Melakukan publikasi. Itu yang dijadikan sebagai apa? Bukti fisik untuk melaksanakan apa? Melaksanakan hasil penelitian atau makalah yang akan kita ajukan. Jadi seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu yang ini. Cirinya ada satu. Itu makanya saya bilang Bapak Ibu, kalau misalnya tidak ada tindakan, Bapak Ibu berarti bukan penelitian tindakan ini. Karena jelas kalau misalnya tidak ada tindakan, berarti Bapak Ibu tidak melakukan penelitian. Namanya penelitian tindakan kepengawasan, penelitian tindakan guru, tindakan kelas dan tindakan sekolah pasti ada tindakan. Jadi ada yang dilakukan, ada yang harus disampaikan atau ada yang harus
sebagai pengawas yang harus dilakukan itu. Oke, selanjutnya tindakan itu dilakukan pada situasi alami yang ditujukan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan praktis. Tindakan merupakan sesuatu kegiatan sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu, dilakukan dalam rangkaian siklus kegiatan. Oke. Nanti dikasih Pak, saya akan kirim nanti di grup itu. Oke, ada etikanya Bapak Ibu ya, ada etikanya. Itu yang tadi. Makanya kalau misalnya saya tanya, Bapak Ibu mau meneliti, mau betul-betul mau meneliti untuk meningkatkan atau hanya karena mau naik pangkat? Naik pangkat. Kita akan terkurung atau kita lihat di bagian etikanya. Bapak Ibu coba lihat, tidak mengganggu proses pembelajaran yang berjalan yang di sekolah. Jangan menyita banyak pengambilan data, karena ini biasa Bapak Ibu buka sisa dia akhirnya dorong ke program tertunda. Baru masalah yang dikejar harus benar-benar ada dan dihadapi oleh pengawas. Dilaksanakan dengan selalu memegang etika kerja, kita ini membuat dan lain sebagainya. Itu yang paling penting Bapak Ibu yang harus untuk melaksanakan penelitian tindakan kepengawasan atau tindakan sekolah. Nah ini Bapak Ibu, nah ini dia punya apa? Siklus. Nah, siklusnya terdiri 4 kegiatan dalam siklus berulang. Artinya itu kenapa dia disebut siklus? Karena dia kan berulang. Karena tidak mungkin kalau cuma 1 kali berjalan, dia berputar 1 kali dengan langkah-langkahnya dan diulang secara bergantian. Maksudnya dari langkah-langkah ini karena belum mengalami peningkatan, maka dilakukan lagi langkah-langkah selanjutnya. Walaupun sesungguhnya Bapak Ibu adalah langkahnya sama, tapi apanya yang berbeda? Pasti ada konsepnya di dalam yang akan berbeda dari setiap langkah pada siklus yang selanjutnya. Makanya kalau di teorinya, kalau Sugiono dengan Suharsini Arikunto selalu bilang siklus itu di dalam penelitian PTK, PTS, PTKP itu tidak terhingga dia punya siklus. PTKP. Tetapi minimal 2 siklus. Kenapa dia bilang minimal? Karena kalau misalnya Bapak Ibu mau lakukan cuma 1 kali, Bapak Ibu berarti tidak hanya 1 kali melakukan penelitian, secara bersiklus. Betul. Bapak Ibu akan meningkat atau tidak itu adanya di siklus 1 dan siklus 2. Itu artinya perbandingan. Apakah ada peningkatan atau tidak? Kalau belum ada peningkatan, berarti masih lakukan siklus yang ketiga. Nah dari situlah Bapak Ibu dia katakan di paling terakhir dia punya pernyataan bahwa kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan yang disebut dengan peningkatan walaupun setelah kuku, maka itu sudah dianggap melakukan penelitian. Makanya ada di situ ada upaya peningkatan, ada meningkatkan. Kalau Profesor Simi Arikunto itu yang diajarkan ke kami, pasti kalau Pak Andi itu pasti dia sebut itu, karena memang guru kita di sana, kita fokusnya di sana adalah karena beliau adalah pakar evaluasi beliau itu Profesor Simi Arikunto. Pasti judul yang dikasih itu upaya dengan meningkatkan. Baik. Karena di dalam kelas, baik itu guru atau apapun, pasti meningkatkan kompetensinya, meningkatkan kinerjanya, meningkatkan motivasinya, meningkatkan yang lain-lainnya. Upaya apa Bapak Ibu lakukan? Itulah yang disebut dengan tindakannya. Apa yang harus dilakukan terhadap tindakan itu? Pembinaan, workshop, atau pelatihan, atau apa dan lain-lain. Nah itulah yang menjadi tolak ukur bahwa untuk melakukan penelitian tindakan kepengawasan betul-betul harus kita paham dari segi apa? Dari segi mungkin langkah-langkahnya atau dari segi tindakan. Pak, bagaimana kalau dalam pelaksanaan siklus pertama itu sudah ada peningkatan yang signifikan? Belum ada. Tetap harus ada siklus kedua. Belum ada, karena tidak bisa dia dibandingkan dengan yang lain. Siklus pertama itu makanya dia bilang minimal 2 siklus. Contoh. Uji coba tuh pertama. Ya kan Ibu, siklus 1. Bapak Ibu mau ambil dari mana dia punya perbandingan bahwa dia meningkat? Jadi parameter. Parameternya dari mana?